Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia kelima. Boleh kita berikan sambutan yang hangat. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang hangat untuk Presiden Republik Indonesia kelima, Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Kalau sebetulnya tadi saya tidak mengerti bahwa ada peraturan-peraturan yang seharusnya disosialisasikan, tetapi kalau saya perhatikan tidak bergaul. Apakah karena orang tidak mau mengucapkan itu karena dianggap apa itu bukan zamannya, atau memang kurang sosialisasinya? Sebagai contoh, sebenarnya kalau di dalam pertemuan-pertemuan seperti sekarang, kebetulan ada namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu kebetulan saya ketua Dewan Pengarahnya. Sudah diminta kepada hadirin yang ada, yaitu namanya, kalau saya sebut lalu dijawab, yaitu salam Pancasila. Nah, tapi ternyata karena tidak tersosialisasikan, dan seperti apa sih urusan Pancasila, itulah tadi sebenarnya saya sudah bilang sama kakak saya, ini kan hari kamu, saya tidak perlulah mesti bicara. Tapi lalu saya pikir, karena media itu macam-macam, ada komunikasi bicara, lalu antara lain setelah didapat teknologi, orang semua ingin membuktikan melalui fotografi. Jadi ada yang disebut fotografi memori. Nah, ini kakak saya baru membuka sebenarnya ini sebuah perjalanan sejarah yang banyak tertutup. Alhamdulillah, seperti tadi yang telah juga dalam baca doa, lalu kakak saya sendiri, bagi keluarga Bung Karno itu telah terjadi, saya bilang, keajaiban dan kemukjizatan. Apa? Ketika Bung Karno itu dijatuhkan tab, namanya tabnya itu MPRS nomor 33 tahun 67, itu tidak pernah orang mencoba bertanya kenapa sih tab itu dijatuhkan. Sepertinya saya suka bilang, kalau ada nyanyian sunyi sepi sendiri, itu saya pikir ini orang Indonesia lupa bahwa mereka orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, diturunkan tab ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru. Padahal kalau ada, saya suka mengatakan, kalau memberi ceramah,
Saya hanya bilang, kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, nama, telepon, nanti ketemuan sama saya. Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini tahu apa dan bagaimana sejarah kita. Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan. Kita boleh berbeda, Pak. Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi satu dua. Tapi jangan sepertinya terus ada bagian dari manusia Indonesia sepertinya dibedakan. Jadi padahal kita katanya karena kalau saya pasti Pancasilais, yang hadir saya tidak tahu apakah hanya verbal Pancasila atau memang Pancasilais. Kalau namanya kita konsekuen, saya selalu membawa kata-kata ini karena saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini. Tidak dapat dibayangkan oleh saya, padahal di dalam konstitusinya berbunyi adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Boleh tanya Pak Arif Hidayat, kata-kata itu betul apa tidak? Tapi sekarang orang sepertinya membutakan diri bahwa hanya satu golongan kalau sedang berkuasa, dialah orang Indonesia, yang lain belum tentu. Mau tepuk tangan saja, tidak perlu takut. Ini yang membuat saya bilang hukum ini sekarang begini. Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang saya lagi kalau tanya, kenapa kamu diam aja sih, punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden kelima pada waktu itu. Kalau sekarang sepertinya berada di tempat segala. Tidak. Hukum ya hukum. Jadi kalau kalian hanya menutup diri, membuat jarak, kalian adalah siapa? Saya kalau bertanya, mestinya kalau bahasa Inggris tuh gini, who am I? Enggak, saya nanya ini gini, who am I? Tahukah kamu, Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, air mata dan lain sebagainya, sampai pendirinya diperlakukan seperti itu. Tetapi karena begitu kuatnya yang namanya pada waktu itu Orde Baru, orang dibuat tutup mulut, tidak berani bicara. Padahal saya mengatakan, senang banget saya mengatakan, Satyam Eva Jayate, apa itu? Kebenaran itu pasti menang. Siapa yang berbicara? Buddha Gautama, bukan saya. Di dalam mencari kehidupan dia, akhirnya dia mempunyai sesanti Satyam Eva Jayate. Tapi sekarang, apakah kalian tidak berpikir di manakah kebenaran sejati itu? Adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran hanya karena kalau saya, kenapa kamu takut sih? Ya kan nanti panggil polisi langsung, tidak di ini lagi, sudah ditangkap ini. Bila kamu kan bisa bilang saya nggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil. Tidakkah kalian punya perasaan
Makanya saya nanya who are you, tapi dengan kata who am I. Coba pikir, nah ini kenapa saya bisa ngomong begini, karena foto-foto ini yang dibilang oleh kakak saya sebuah dokumentasi yang baru mungkin sekarang berani dikeluarkan, karena nanti dianggap bisa gampang sekali dibilang oh kamu provokator gitu. Coba kalau saya tanya pada ini sebagai pengawalnya Pak Geri, yang namanya ini prajurit atau apa, mereka kan hanya berbicara, siap ibu, kami harus turut perintah, kan pusing saya. Maksud saya, kamu manusia, perintah itu bisa salah, tapi kalau hakikat kemanusiaan yang ada di sini tidak akan bisa salah. Tidak akan bisa salah. Kan lihat, yang saya lihatkan semua ini, ibu-ibu aja, mau tepuk tangan aja mungkin mikir, nanti kalau tepuk tangan ikut Ibu Mega. No, tidak perlu ikut saya, tapi perlu ikut hati nurani kemanusiaan. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Sekarang banyak orang berbicara itu hanya dengan kata-kata manis. Coba bayangkan, saya tiap hari baca medsos, media, saya prihatin sekali. Kaum ibu kita sekarang maunya apa, Toyo? Coba tolong pikirkan. Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya memulas di luarnya saja. Tapi mana kalau ada seperti ibu, saya selalu manggilnya Ibu kita Kartini, Laksamana Malahayati. Itu bukannya nama loh, dia adalah Laksamana Malahayati yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah, lihat sejarah. Kita melupakan sejarah itu. Makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah. Katanya 3,5 abad loh. Saya belum percaya, makanya saya panggil ahli-ahli sejarah. Betul enggak sih kita dijajah 3,5 abad? Setelah itu Bung Karno dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Gak bisa biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya. Bukan ya. Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal kebudayaan saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya. Mari kita pelajari. Kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia. Saya kagum sekali loh kalau orang nanya, who are you? Oh, I'm Indonesian. Tapi suka sedih ya Pak, where is Indonesia? Aduh, pusing kepala saya. Karena kalian hanya ada di sini, tidak bangga pada keindonesiaan kalian. Sorry. Saya kalau disuruh pidato, tapi saya tahu karena ini mau lihat foto, saya sudah bilang sama kakak saya, foto saya yang cantik-cantik loh ya, jangan yang jelek-jelek. Saya belum tahu. Ya, karena apa? TAP ini benar-benar sebuah TAP yang jangan berulang lagi. Karena apa? TAP ini hanya mematikan roh manusia. Bapak saya tidak diadili. Kontradiktifnya luar biasa. Kalau orang pada waktu itu sering bilang begini, tentu saja ibu membela bapaknya. Saya tunjuk orang itu. Apakah kamu mau ganti bapak? Karena bapak kamu dibeginikan, saya tidak mau. Kalau kamu boleh. Enak saja, tentu. Kalau kalian tidak membela orang tua kalian,
maka saya bilang anak-anak itu adalah pengkhianat. Iya dong. Orang tua sudah membesarkan dengan susah payah. Ayo, ibu-ibu punya nurani ibu keibuan, masa anak dibuang? Saya lihat, aduh. Saya pernah jadi sukarelawan loh, untuk tahu kehidupan manusia sebelum masuk politik. Banyak anak-anak bayi-bayi dibuang. Saya tidak tahu perasaan kaum perempuan sekarang. Untuk apa kalian mau mengandung tapi tidak mau memeliharanya? Apa ini? Pancasila. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Karena susah payah seluruh pendiri di dalam 1 Juni yang dirayakan, di dalam sebuah rumahan yang namanya pada waktu itu BPUPK, adalah persiapan untuk kemerdekaan, makanya Juni. Dan dengan aklamasi dinyatakan bahwa yang namanya Bung Karno dengan berpidato dengan akhirnya bernama Pancasila, itu saja pada waktu zaman Orde Baru masih saja ada yang mengatakan Bung Karno, bukan hanya Bung Karno yang pidato pada waktu itu. Saya orangnya tidak sirik, saya cari dokumentasinya dari siapa? Dari ketua BPUPK pada waktu itu, Pak Rajiman. Dia sudah hidup di Wali Kukun. Saya minta dapat 1 orang saja yang berbicara soal Pancasila. Kalau ada dari kalian tidak setuju dengan itu, out. Kalau saya begitu saja, karena itu bukannya atas ide saya atau siapa. Itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tidak ada yang mengikuti. Maaf, karena apa? Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia. Betul lah. Coba pikirkan, gak usah bikin sirik-sirik. Oh, Ibu Mega ngomongnya kayak gitu. No, karena gak ada yang berani ngomong begitu. Makanya saya bilang, saya gak bilang sama kakak saya mau ngomong. Kalau disuruh ngomong untuk bisa berbicara seperti ini, pasti belum tentu dibolehkan sama kakak saya. Kamu nanti kekerasan, no, perlu keras sekarang. Karena apa? Regenerasi akan berjalan. Kalau anak-anak kalian tidak diajarkan apa sebenarnya negara kita ini, jadi kita mau jadi negara apa? Saya nanya, kalau ada yang berani jawab saya di sini. Susah payah. Banyak anak muda sekarang tidak tahu negara kita bentuknya apa. The biggest archipelago in the world. Aduh, saya bangga banget kalau nyebut itu, satu-satunya kepulauan terbesar di dunia. Tetapi apa? Anak-anak yang keluar dari cucu saya juga dari sana, tapi saya ajari, jangan lupa negara kita satu-satunya terbesar di dunia. Bukannya kontinen, bukannya kontinen itu benua. Ingat, mari kalau ada yang mau bantah secara saintis, saya supaya tahu ya. Tadi aja nyala salah. Saya betulkan, karena nanti nggak ada orang yang betulkan. Itu peraturan, kalau menjadi MC, bahwa bukan saya yang buat, bahwa presiden, bahwa wakil presiden tidak ada mantan. Itu kehormatan bagi negeri ini. Ada mereka yang telah berjuang. Jadi terbayangkan kalau bapak saya tanpa diadili, saya berbolak-balik ke Seknek untuk menanyakan. Rasanya dengan ada TAP ini harus ada pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Tadi dibilang sama Pak Kiai, nunggu untuk ini supaya dicabut 57 tahun. Kalau beliau bilang 6 tahun, kalau saya ngitung 6 bulan, saya hitung 7 bulan. Aduh, saya bilang keluarga kami sungguh luar biasa sabarnya. Sabar banget. Loh,
Ketika saya presiden, apa saya nggak bisa gantian? Ya. Yang melakukan hal itu pada bapak saya, tapi never. Karena apa? Pancasilais. Ayo, bapak melawan saya, silakan. Loh ya loh. Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, putrinya Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Mana mungkin ada merah putih kalau ibu saya penakut? Tidak akan ada. Tapi orang sepertinya, oh itu kan cerita seru, oh itu kita kan udah merdeka ini. No. Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri. Mereka bisa menanamkan terus menerus, terserah ideologinya, tapi terus menerus regenerasi for the future dengan sebuah visioner ke depan. Tidak seperti sekarang ini terpotong-potong itu Bapak budaya itu tidak menurut saya terpotong-potong. Saya belajar nari sampai hari ini ya begitu tariannya. Kenapa? Karena ada roh, ada jiwa di situ. Bukannya apa? Imitasi. Orang nari saya tahu kok yang tidak mempunyai soul gak akan bagus narinya, jiplak aja gitu. Itu yang bapak saya ngomong, kamu kalau menari bukan fisikmu yang bergerak dulu, tapi ini. Sekarang sudah itu azan, saya bisa kalau disuruh ini, disuruh pidato, lecture itu bisa sampai 4 jam. Makanya saya lebih baik duduk, karena saya juga udah agak tua juga dibanding kakak saya. Jadi demikianlah saya berupaya untuk melihat nanti mana yang, apalagi kalau mulai tahun 67 ya mas, fotonya. Nah bayangkan 56. Jadi ini kan betul-betul memori. Jadi kalau dibilang oh ini bohong, lalu ada polisi di sini, ada polisi apa enggak? Angkat tangan, jangan takut. Lalu nanti laporan, oh itu tadi yang dibuka Pak Guntur tuh provokator gitu. Saya tuh bingung loh kalau sama polisi sekarang, siapa dia ya? Loh iya loh, orang saya juga yang misahin. Kalau nggak mau misahin waktu itu mana ada polisi. Itu sejarah. Loh iya loh. Terus sekarang apa-apa, oh Bu Megawati orangnya provokator. Terus nanti kita mau panggil, panggil lah. Oh ini polisi dulu, si Opa Darto. Iya, padahal dia ajudan bapak saya. Waktu ini setelah di apa namanya diisolasi. Jadi status bapak saya itu saya sendiri tidak tahu. Tahankah? Tidak ada selembar kertas pun. Ini saya ngadu kepada rakyat supaya rakyat tahu kayak apa yang namanya proklamator itu diberlakukan seperti itu. Kalau bilang itu bukan proklamator, kamu nggak akan merdeka, tahu? Semuanya itu pada waktu itu saya tanyakan kepada beliau, pada ibu saya tentunya setelah besar. Takut apa tidak pada waktu itu? Takut juga, ada Jepang. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi, gak ada kalian ini, masih jadi budak-budak. Ingat, kan yang tepok aja cuma tepok aja, gak ada semangat. Saya tahu tidak, ini perempuan apa kalau sekarang saya bilang ya, lemas. Betul. Kenapa? Loh kok saya bisa jadi presiden? Saya ngalamin zaman presiden. The only one.
Saya nggak tahu nanti akan datang ada lagi apa enggak. Masa hanya mejeng-mejeng aja ya perempuan sekarang. Aduh saya melihatnya boleh lah mejeng pakai apa ya namanya itu glowing itu. Masya Allah aku bilang iya loh, ya boleh lah glowing, tapi kan juga pinter supaya tahu saudara-saudara sekalian, bukan sombong. Nanti dibilang Bu Mega sombong. Profesor saya 3 honoris causa, yang namanya ini doktor 11 honoris causa. Coba bayangin terus mau melawan saya, ya sini dah. Oh iya lah, sini mau berdiri sini boleh, ayo jadi keren. Atau nanti ketemu saya mau ini sama ibu boleh, urusan apa histori apa kebun dan lain, betul loh. Sampai ini juga lagi bukan nyombongin, almarhum Paus saja memberikan saya sebuah apa saya bilang itu beban untuk membantu orang miskin. Nah sekarang saya sedang menunggu lagi bahwa Paus yang ada sekarang akan meneruskan yang diminta untuk saya yang melakukan hal itu. Nanti aja dah kalau udah jadi. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Kalau saya di mana aja ingin tahu dia ini orang merdeka atau tidak. Merdeka! Juga kan yang enggak, berarti dia enggak merdeka. Merdeka! Sudah susah, teriak aja. Dan sini kerasa, oh I'm free. Terima kasih. Terima kasih banyak Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, dan juga tentunya terima kasih atas arahannya dan juga membangkitkan semangat nasionalis kita pada kesempatan hari ini. Kami undang untuk tetap berada di atas panggung karena momentum ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni dan berbagi cinta kasih dengan seluruh keluarga yang hadir, istri tercinta dari Pak Guntur dan juga seluruh keluarga dan kerabat yang telah hadir pada kesempatan hari ini, tapi sebagai kegiatan penggalangan dana sekaligus uang refleksi visual. Dan tentunya melalui karya-karya masker kita diajak melihat bahwa fotografi bukan sekedar dokumentasi, namun juga media untuk menyampaikan emosi, pesan dan sejarah yang hidup. Juga bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan Bung Karno dalam kemerdekaan, nasionalisme dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga ingin mengundang untuk dapat hadir di atas panggung Bapak Guntur Soekarno. Kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pembukaan. Namun juga sedikit informasi bahwa selain pameran tanggal 7 hingga 13 Juni ini akan diselenggarakan workshop oleh para senior fotografi, yaitu Bapak Arben Rambe yang juga merupakan kurator GFN 2025, Bapak Andi Kusnadi, Bapak Irman Instan, Bapak Darwis Triadi, Bapak Didit Kris dan Bapak Kristanto. Baiklah, oleh karena itu kami mengundang Ibu Megawati untuk dan juga Bapak Guntur untuk dapat mengambil tempat. Bersamaan kita mengambil gunungan dan satu persatu akan kita tancapkan untuk memulai atau secara simbolis kita buka untuk pameran foto potret sejarah dan kehidupan oleh Bapak Guntur Soekarno. Baik, langsung mungkin kita undang Ibu Megawati dan Pak Guntur untuk bersamaan mengambil gunungan dan kita berfoto terlebih dahulu. Yang bersejarah ini. Baik, kami persilakan Mas Toh dan Ibu Megawati untuk dapat mengambil gunungan dan mencabut gunungan. Namun dalam hitungan kami nanti terlebih dahulu satu persatu akan ditancapkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. 3, 2, 1. Luar biasa. Dan juga untuk Pak Guntur Soekarno kami persilakan. Baiklah, kita hitung 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan dengan ini
Soekarno. Kami undang untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Ibu Megawati di tengah. Baik, dengan hormat Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami doakan bersama kesuksesan untuk menggalang dana yang akan diperuntukkan bagi rekan-rekan yang membutuhkan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan juga dapat hadir dan turut membantu dalam acara Potret Sejarah dan Kehidupan oleh Guntur Soekarno.